Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Dwi Ayu Lestari dari Universitas Muhammadiyah Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas UAS mata kuliah pengantar ilmu manajemen dan bisnis yang diberikan oleh Bapak Ahmad Izzuddin. Soal yang pertama, pengertian bisnis, jenis, dan contohnya. Bisnis merupakan suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh perorangan atau juga organisasi yang melingkupi aktivitas produksi, pembelian, penjualan, atau juga pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk bisa mendapatkan keuntungan atau laba. Jenis bisnis dan contohnya. Bisnis pertanian. Bisnis pertanian merupakan suatu usaha di bidang pertanian atau juga agrobisnis yang melingkupi pertanian, perkebunan, perikanan, dan lain-lain. Contohnya, penjual tanaman organik, penjual tanaman obat, dan budidaya tanaman rempah. Bisnis produksi bahan mentah. Bisnis ini merupakan salah satu bidang usaha yang bergerak pada sektor pertambangan, kehutanan, dan lain-lain. Contohnya, usaha mebel, usaha keripik, dan usaha karet. Bisnis manufaktur. Bisnis ini merupakan suatu usaha di bidang pengolahan bahan baku atau juga bahan mentah itu jadi bahan jadi. Contohnya, tekstil dan garmen, otomotif, dan elektronik. Soal yang kedua, pengertian manajemen, fungsi, dan contohnya. Manajemen yaitu serangkaian proses yang dilakukan untuk mengatur dan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan organisasi atau sekelompok tertentu. Contohnya, manajemen strategi. Contohnya, pergantian kurikulum pendidikan, pemberian bantuan dana operasional atau BOS, penerapan pendidikan budaya, serta juga karakter. Manajemen organisasi. Contohnya, seperti yang kita ketahui, koperasi adalah lembaga yang dioperasikan dengan kepengurusan dan keanggotaan organisasi yang jelas. Hal ini dapat berjalan karena adanya perencanaan dan pengawasan. Sehingga dapat disimpulkan, kegiatan dalam organisasi dalam hal ini, koperasi dapat berjalan dengan baik karena adanya manajemen yang baik pula. Manajemen pemasaran. Contohnya, menawarkan produk melalui berbagai komunitas dunia maya seperti Facebook, Kaskus, Instagram, dan lain-lain. Membuat iklan gratis maupun premium di internet, memberikan paket-paket desain agar lebih cocok dan sesuai dengan keinginan klien. Manajemen produksi. Contohnya, banyak perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen produksi ini. Beberapa perusahaan tersebut adalah pada perusahaan tambang batu dan timah yang melakukan proses ekstraktifnya. Selain itu juga terdapat perusahaan mebel dan tas yang menggunakan proses fabrikasinya, serta pada perusahaan tambang minyak bumi dengan proses analitiknya yang mengubah minyak bumi menjadi bensin, solar, dan kerosin. Manajemen keuangan. Contohnya, pembuatan laporan laba rugi, laporan neraca harta, modal dan utang, laporan arus kas, dan laporan piutang dan utang. Sebab laporan tersebut merupakan bagian dari manajemen dalam keuangan perusahaan. Manajemen agribisnis. Contohnya, sebagai contoh, dalam hal penerapan fungsi perencanaan dalam agribisnis harus memperhatikan faktor musim dan karakter lahan, karena kemungkinan serangan hama, penyakit, dan lain-lain. Dan fungsi manajemen. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian,
penempatan, pengarahan, dan pengawasan. Dan dari soal yang nomor 3, saya mengambil topik kepemimpinan. Pemimpin adalah orang yang memberi arah dan menetapkan tujuan suatu organisasi. Perbedaan pemimpin dan manajer. Pemimpin adalah orang yang mampu atau pandai mempengaruhi atau menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan. Sementara manajer adalah seseorang yang bertugas mengkoordinasikan orang-orang untuk mencapai tujuan dengan melaksanakan fungsi manajemen. Teori munculnya kepemimpinan. Teori ekologis. Seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Karakter pemimpin yang unggul, yaitu pemimpin yang menantang proses, memberikan inspirasi wawasan bersama, dan memungkinkan orang lain dapat bertindak dan berpartisipasi. Sementara gaya kepemimpinan demokratis, yaitu orang-orang yang dipimpinnya sebagai subjek, mengambil keputusan sangat mementingkan diskusi dan musyawarah, dan berusaha mengutamakan kerjasama dan teamwork. Gaya kepemimpinan otoriter, yaitu menetapkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil. Pemimpin yang bertindak sebagai penguasa tunggal, kedudukan bawahan semata-mata sebagai pelaksana keputusan, perintah, dan bahkan kehendak pimpinan. Gaya kepemimpinan karismatik. Karismatik diartikan keadaan atau bakat yang dihubungkan dengan kemampuan yang luar biasa dalam hal kepemimpinan seseorang untuk membangkitkan pemujaan dan rasa kagum dari masyarakat terhadap dirinya. Partisipatif. Partisipatif merupakan gabungan antara otokratik dan demokratik. Pemimpin menyampaikan hasil analisa masalah dan mengusulkan tindakannya, serta mempertimbangkan respons staf terhadap usulnya dan keputusan akhir oleh kelompok. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.